Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada video kali ini kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Ini lanjutan dari video yang pertama tentang definisi nilai mutlak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya jelaskan dulu persamaan nilai mutlak. Yang namanya saja persamaan berarti nanti pasti ada hubungannya dengan tanda sama dengan. Jadi persamaan nilai mutlak itu suatu pernyataan atau kalimat terbuka yang mengandung variabel dan tanda mutlak serta tanda sama dengan. Ya, kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka itu kalimat yang kita nggak tahu dia itu benar atau salah sebelum variabelnya kita tentukan nilainya. Langsung saja, kalau namanya persamaan nilai mutlak kan tadi kalimat terbuka yang kita nggak tahu benar salahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pasti harus diselesaikan biar benar. Ya, cara menyelesaikannya kita menggunakan 3 cara nanti. Yang pertama, kita menggunakan konsep jarak atau menggunakan garis bilangan saja cara sederhananya. Yang kedua, nanti kita menggunakan definisi nilai mutlak. Yang ketiga, kita menggunakan sifat mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan metode ini, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita punya persamaan nilai mutlak x min 6 sama dengan 3. Oke, yang pertama kita menggunakan cara pertama, cara 1, menggunakan konsep jarak atau menggunakan garis bilangan. Langsung saja. Ini soalnya menggunakan konsep jarak. Sebelumnya kita ingat dulu di video yang pertama kita dapat mutlak x min y itu artinya jarak y terhadap x. Jadi kalau berdasarkan soal, mutlak x min 6 itu artinya mutlak x min 6 itu artinya jarak antara 6 terhadap x sama dengan 3. Jadi jarak antara 6 terhadap x itu adalah 3. Nah, sekarang kita tentukan nilai x-nya ini berapa. Nilai x-nya, oke, ini garis bilangannya. Kita cari dulu letaknya 6 di mana. Letaknya 6 ini di mana? Nah, di situ. Kemudian kita tarik 6 ini ke kiri 3, ke kanan 3. Ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Kita dapat 3 satuan ke kiri, artinya di bilangan 3. Oke, jadi nanti 3 ini masuk ke himpunan penyelesaian. Setelah ke kiri, ke kanan juga. Ke kanan 3. 1, 2, 3. Kita dapat 3 satuan ke kanan, berhentinya di 9. Jadi nanti 9 juga masuk himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,9. Ingat cara menulis himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Jadi menulis himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal, nilai x-nya dimasukkan. Oke, itu menggunakan cara pertama. Sekarang kita menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Soalnya tetap kita menggunakan definisi nilai mutlak. Namanya saja menggunakan definisi. Jadi yang pertama kita harus mencari definisinya. Mutlak x min 6 sama dengan 3. Kita cari dulu definisi mutlak x min 6. Nah, seperti pada video pertama, mutlak x min 6 itu sama dengan x min 6 untuk x min 6 lebih besar dari 0 atau x lebih besar dari 6. Yang kedua,
mutlak X min 6 sama dengan min X min 6 untuk X min 6 kurang dari 0 atau X kurang dari 6. Oke, ini definisinya. Kalian bisa ingat-ingat lagi tentang video yang pertama. Nah, setelah itu di sini kita dapat dua kasus. Ya, yang merah sama biru ini. Yang merah ini X lebih besar dari 6, yang biru ini X kurang dari 6. Oke, kasusnya itu X lebih besar dari 6, X kurang dari 6. Kita selesaikan kasus pertama dulu. Untuk X lebih besar dari 6. Ini soalnya X min 6 dimutlak sama dengan 3. Kita ubah mutlak X min 6 ini pakai yang atas ya. Di kasus yang pertama tetap positif X min 6. Keadaan negatifnya positif X min 6 sama dengan 3. Nah, kedua ruas ditambah 6 atau bahasa mudahnya min 6 nya pindah ruas ke kanan gitu ya. X sama dengan 3 plus 6, jadi X nya 9. Sudah selesai? Belum, kita harus cek dulu X sama dengan 9. Apakah 9 ini lebih besar dari 6? Karena kita kasusnya di untuk X lebih besar dari 6. Apakah 9 ini lebih besar dari 6? Ya, 9 itu lebih besar sama dengan 6. Jadi nanti 9 ini memenuhi, maka 9 ini layak masuk ke himpunan penyelesaian. Sekarang kasus yang kedua untuk X kurang dari 6. Soalnya mutlak X min 6 lebih besar, mutlak X min 6 sama dengan 3. Untuk X kurang dari 6 kita pakai yang ini ya. Mutlak X min 6 nya diubah yang ini, negatif X min 6 sama dengan 3. Tanda negatifnya ini, tanda minusnya ini kita distribusikan, min X min plus 6 ya. Min X plus 6 sama dengan 3. Min X sama dengan 3 min 6, sama seperti tadi, plus 6 nya pindah ruas ke kanan, bahasa mudahnya seperti itu. Jadi nanti min X nya 3 min 6 itu min 3, X nya sama dengan 3 dibagi min 1 ya. Min X bagi min 1 X, min 3 bagi min 1 3. Sudah selesai? Belum, kita juga harus mengecek apakah 3 ini lebih besar apakah 3 ini kurang dari 6. Apakah 3 ini harusnya 3 ya, 3 kurang dari 6 ya, karena 3 itu kurang dari 6, jadi 3 juga masuk HP. Gunanya 3 dan 9, 3 dan 9. Oke, cara berikutnya kita menggunakan sifat. Nah, cara menggunakan sifat yang pertama, ini soalnya mutlak X min 6 sama dengan 3. Kita gunakan sifatnya, mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Jadi kalau mutlak X min 6 ya akar X min 6 kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar ini kita kuadratkan saja. Karena ini dikuadratkan akarnya hilang, ya 3-nya juga harus dikuadratkan, 3 kuadrat. Oke, kita kuadratkan sekarang. X min 6 kuadrat ya X min 6 dikali X min 6, 3 kuadrat 9. Ini pakai distributif ya, X kuadrat min 6X min 6X, jadi min 12X ya, min 6X nya 2 kali, terus min 6 dikali min 6 itu plus 3, 6 sama dengan 9. 9 nya kita pindah ke kiri, kita menolkan ruas kanan, hasilnya seperti ini. X kuadrat min 12X, 36 dikurangi 9 itu 27. Setelah itu kita cari faktornya, pemfaktoran. Di SMP ini sudah diajari, kalian ingat-ingat ya. Jadi berapa ditambah berapa hasilnya min 12, berapa dikali berapa hasilnya 27. Ketemunya min 3 dan min 9 ya, ini min 3 min 9 hasilnya min 12, min 3 dikali min 9 hasilnya 27. Setelah ini kita tahu X min 3 nya itu sama dengan 0, X min 9 nya juga sama dengan 0. Jadi X nya itu 3, X nya 9.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 bilang. Cara menulis himpunan penyelesaian perlu diperhatikan, pakai kurung berawal. Oke, ternyata masih ada cara lain, tapi ini khusus bentuk yang sederhana seperti ini ya. Oke. X min 6 dimutlak sama dengan 3 ya, mutlak X min 6 sama dengan 3. Ini artinya, nah gini, mutlaknya hilang ya, X min 6 sama dengan plus minus 3, plus minus 3. Jadi X min 6 itu sama dengan 3, X min 6 juga sama dengan minus 3, kita bagi 2. X min 6 sama dengan minus 3, X min 6 sama dengan 3. Yang bedakan kan ini plus minus, kita pisah satunya min, satunya plus. Jadi nanti seperti tadi kita selesaikan, ketemu X nya di sini 3, yang kedua ketemu X nya 9. Jadi nanti HP nya 39. Cara penyelesaian nanti diperhatikan pakai kurung berawal. Oke, itu dulu untuk pertemuan video kali ini, video yang kedua. Nah, nanti kita lanjutkan persamaan nilai mutlak di video persamaan nilai mutlak part 2. Nanti ada contoh soal yang lebih kompleks, lebih ribet lagi. Yang ini tadi, di video tadi, itu yang sederhana saja. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya masih tetap sama. Kita bisa pakai definisi, kita bisa pakai sifat. Silahkan dibaca-baca buku yang sudah dipinjam dari perpustakaan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kedua kali ini. Jika masih ada yang dipertanyakan, dibingungkan, dibimbangkan, bisa tulis di kolom komentar atau chat lewat WhatsApp ataupun Microsoft Teams, terserah kalian. Oh ya, karena tadi kita pakai 3 metode, kalian gak harus pakai 3-tiganya. Kalian pilih salah satu saja yang menurut kalian mudah. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.